seperti burung bala, terbang tinggi jauh ke angkasa. Izinkan kami mengucapkan salam sebagai petanda diseminasi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan, kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas dan berkumpul di ruang 9B dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Tak lupa salawat beriring salam, marilah sama-sama kita hadirkan, kita kirimkan pada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya hingga di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Desa Bintang, Ibu Sri Lestari, SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, Majelis Guru yang sudah meluangkan waktunya dan bersedia hadir di ruangan ini. Terima kasih banyak. Kami di sini hanya berbagi ilmu yang telah kami dapatkan selama kami mengikuti kegiatan calon guru penggerak lebih kurang 2 bulan ini. Dan pada kegiatan ini kami mendapat amanah untuk membagikan atau mengimbaskan ilmu yang telah kami dapatkan pada rekan-rekan di sekolah, yaitu mengenai budaya positif. Baiklah, perkenalkan kami di sini didampingi oleh Bapak Fasilitator, Bapak Samizal MPD. Kemudian untuk pengajar praktik ada Ibu Emma Satriani SPD dan Ibu Septriana SPD SD. Kemudian kami calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Bintang. Untuk di ruangan ini saya sendiri bersama Ibu Besari SPD. Baiklah, agenda kedua kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Guru Penggerak yang akan dipandu oleh Ibu Olivia Julianti. Oleh Ibu, silakan. Mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa Salam
penggerak memajukan pendidikan, guru penggerak menambah para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai kompetensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Demi bakti pada ibu pertiwi. Kemudian agar kegiatan kita berjalan dengan lancar, yaitu pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Iskandar. Kepada Pak Iskandar dan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan destinasi yang dilaksanakan oleh calon pemuda angkatan 9, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah. Untuk yang beragama Islam, saya sendiri akan memandunya, khususnya yang beragama non-Muslim, mohon kiranya berdoa sesuai dengan keyakinan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran wa qiyamah. Ya Rabbana alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu hari ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan pengibaran dalam Buddha angkatan 9 Kabupaten Bintan di SMP Negeri Satu Bintan ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang Maha mengetahui, ilmu begitu luas dan tak terbatas, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti kegiatan diseminasi. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas dan amalan yang Engkau berikan kami mengikuti kegiatan ini, dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakannya untuk tugas kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, satukanlah hati kami, padukanlah latar kami, jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah yang dapat dilakukan dengan baik dan sukses. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang Maha Bijaksana, berikanlah kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia, jadikan kami orang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allahumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Iskandar sudah memandu kita memberikan doa. Semoga acara kita pada hari ini berjalan lancar dan sesuai dengan baiklah. Kegiatan berikutnya kita sambutan oleh kepala desa kita kepada Ibu Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
intinya rasa syukur dan alhamdulillah selalu kita ucapkan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berkumpul untuk belajar, dan tak lupa juga salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Awal sambutan saya satu kata, yaitu bahagia. Bahagia karena di dalam lagu Guru Penggerak ada satu referennya yang perlu kita jadi fondasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita akan tambah belajar, bergerak, berbagi untuk 1M. Artinya, ketika kita sama-sama hari ini belajar budaya positif yang akan disampaikan dua rekan kita CGP, Bella Saria dan Ibu Ramla, itu tidak hanya sekedar teori, tidak hanya sebuah program, tetapi itu yang akan menjadi tauladan kita bersama. Dari dua ibu yang akan berbagi, kita akan sama-sama belajar, yang nantinya berbagi di seluruh warga sekolah kita. Sekolah kita akan menjadi terdepan, dan itu keyakinan yang kita pasti harus capai. Harapan saya dari kegiatan ini untuk Ibu Basaria dan Ibu Ramla, kegiatan ini memberikan efek dan dampak yang luas pada rekan-rekan. Budaya positif yang akan Ibu paparkan menjadi satu konsep pengembangan kita secara menyeluruh. Dan Ibu berdualah yang akan menjadi piloting, yang akan mencerminkan budaya apa yang akan diberikan dan dibagikan pada teman-teman. Terus berikan yang terbaik untuk sekolah kita, terus berinovasi. Rekan-rekan seluruhnya, mari kita berbagi dan belajar. Ketika kita mau belajar dan saling berbagi ilmu, itu akan berkembang. Terus belajar hari ini hingga selesai, semoga berkah untuk kita dan sekolah tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk berikutnya kita memasuki kegiatan ice breaking yang akan dipandu oleh Ibu Basaria. Semoga bisa lebih santai, tidak tegang seperti sebelumnya. Kepada Ibu Basaria, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas undangan yang telah kami berikan. Bapak Ibu dapat hadir di acara kami, yaitu diseminasi tentang budaya positif. Sebelum kita masuki ke dalam kegiatan, saya ingin membawa Bapak Ibu dulu bermain. Boleh tak ya? Boleh ya. Tetapi pembagian kelompoknya sesuai dengan nomor. Jadi saya itu mungkin hitungnya sampai 4. Jadi 1, 2, 3, 4, balik lagi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 ya. Oke. Bapak Ibu berjajar Bapak Ibu. Ini ada bola. Bolanya ada warna pink. Ini untuk kelompok 1 warna pink. Kelompok 2 warna ungu. Kelompok 3 warna kuning. Nanti ini bola kami serak ke bawah. Bapak Ibu pilih siapa yang jadi pemandu di belakang. Yang di belakang tidak ditutup matanya. Yang ditutup matanya yang paling ambil bola.
memberikan motivasi kepada kawan-kawan dulu. Jadi di dalam mau belajar di kelas itu ada baiknya anak-anak itu dibawa seperti ini dulu. Jadi mereka akrab dulu dengan kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki kegiatan materi, di sini ada kesepakatan kelas. Kita di sini materinya 1 jam. Berarti nanti sekitar jam 1 kurang 15 kita selesai. Nanti kalau seandainya belum bisa kita ingatkan masing-masing. Kemudian yang kedua itu ada duduk tertib. Kemudian ada tanda ini tunjuk tangan. Itu tandanya bagi yang ingin berpendapat. Silakan untuk menunjukkan tangan dulu. Tanda minta izin. Kemudian kita hari ini tersenyum. Dan ada HP ini minta tolong di silent. HP-nya minta tolong di silent, jangan dibunyikan. Jadi nanti tidak mengganggu dalam kegiatan kita untuk pembelajaran. Itu ada saya memaparkan tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Nanti Bapak Ibu pasti memahami nanti. Kemudian disiplin positif itu yaitu pendekatan yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak, mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan universal. Jadi Bapak Ibu, yang kita ajarkan kepada anak itu tanggung jawabnya. Tanggung jawab. Kita hanya bisa memberikan bagaimana mengajarkan tanggung jawab anak secara universal. Kemudian Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Kemudian disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi ketika dia sudah bertanggung jawab, memiliki rasa tanggung jawab, dia memiliki disiplin diri di dalam hati dia, bagaimana melaksanakan tanggung jawabnya, maka dapatlah dia dihargai dan bermakna. Selanjutnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia yang poin 1 itu adalah motivasi yang paling rendah tingkatnya. Motivasi nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu paling rendah sekali. Kenapa? Karena dia agar nyaman aja, buat aja. Nah seperti itu. Sebenarnya itu tidak ada nilainya. Kemudian yang nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah itu sama. Nomor 1 dan nomor 2, motivasi perilaku manusia itu sama. Dia ini berada di eksternal siswa kita. Kemudian yang paling tinggi itu yang mana? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang paling tinggi itu. Jadi bagaimana memunculkan itu di diri anak kita? Belajar. Nah, jadi dia motivasi ekstrinsik itu antara nomor 1 dan nomor 2 itu adalah sama. Maju karena dapat sesuatu. Kalau tidak ada hadiahnya, tidak maju. Nah, itu apa nanti akibatnya? Next. Ini yang dia intrinsik. Kalau bisa kita menciptakan intrinsik di dalam diri manusia, di dalam diri anak-anak kita, ini yang tertinggi. Mau dapat hadiah ke, mau tidak dapat penghargaan ke, mau apa ke, ketika kita suruh dia mau maju. Itu yang seharusnya kita munculkan. Disitulah budaya positifnya sebenarnya. Penghargaan itu tidak berupa uang saja. Boleh dia tepuk tangan, boleh menyatakan kamu hebat, boleh menyatakan luar biasa. Setelah tadi ada penghargaan, ada hukuman dan konsekuensi. Saya mau tanya ke ibu-ibu, apakah antara hukuman dan konsekuensi itu sama? Beda. Apa perbedaannya? Kalau konsekuensi dia ada kata
Kalau hukuman? Kalau hukuman dia akan mendapatkan hukuman, dia akan ditetapkan. Oke, ada pendapat yang lain? Boleh. Mungkin sanksi yang datang dari orang lain, konsekuensi itu mungkin datang dari diri siswa itu sendiri. Konsekuensi dari diri siswa sendiri. Ada yang lain, Bu? Bu Citra? Menurut pendapat saya, hukuman itu datang dari pihak saja yang memberikan hukuman, sedangkan konsekuensi itu kesepakatan yang sama. Kesepakatan Ada bersama. satu hal tertentu, jika dilanggar maka kesepakatannya seperti apa? Oke, Pak Iko? Kalau hukuman itu hanya sekedar memutuskan suatu hukuman. Oh, konsekuensi ada seperti kita. Baik Bapak Ibu, di sini ada kuis. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, ada contoh. Apakah itu berupa hukuman dan konsekuensi? Silakan Bapak Ibu buka HP-nya. Jawab. Tidak, ini tidak ada salah dan benar. Ini masalah bagaimana pemahaman kita tentang hukuman dan konsekuensi. Silakan Bapak Ibu, ada kuisnya. Kalau mau scan barcode silakan langsung difoto. Bu Am, kodenya Bu Am. 75103285. Udah selesai ini. Berapa Bu Yuli? 10 Bu Yuli, dapat 100. Mantap Bu Yuli. Pak Yasin udah bisa? Ya. Berarti udah bisa semua, tinggal nilainya lagi Bu Am. Kita munculkan nilainya. Weh. Bu Olivia dapat 7, Bu Sila 6. Weh, masih Pak Eko dan Bu Maria yang menguasai kalangan atas dan Bu Fitra. Luar biasa. Luar biasa, apa tahu dia kan? Berarti masih ini mungkin jadi nih Bupati Imam sama Pak Yasin bisa mengalahkan guru senior kita, Pak Eko, Bu Citra. Nah, nanti saya jelaskan lebih jauh lagi. Ini kan ada nih. Oke, sudah selesai semua? Sudah? Nah, Bapak Ibu, ini hanya penghargaan tadi. Antara hukuman dan konsekuensi itu jelas tidak sama. Hukuman dan konsekuensi jelas tidak sama. Nah, di mana perbedaannya? Ini dia tadi Bapak Ibu perbedaannya. Kalau dia hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, itu hukuman. Ketika anak melakukan sesuatu, kita langsung memberikan bentuk apapun, itu sudah namanya hukuman. Karena dia tiba-tiba, tidak terencana. Sementara kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, disinilah kesalahan kita sebagai seorang guru di situ. Makanya ada orang tua yang protes, ada siswa yang protes, karena mereka begitu melakukan kesalahan, kita itu langsung menghukum tanpa ada kesepakatan dari mereka. Nah, inilah yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian bersifat satu arah dari pihak guru saja, itu hukuman. Misal, dulu waktu saya sekolah tidak pandai baca do re mi fa sol la si do, gurunya langsung nyabet betis saya pakai sapu lidi. Itu udah termasuk hukuman. Kemudian murid tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, itu konsekuensi. Berarti nanti ke depan, nah seperti itu. Terus kalau hukuman itu tanpa kesepakatan atau pengarahan, nanti perlunya kesepakatan ya Bapak Ibu ya. Kemudian bisa bersifat fisik atau psikis. Nah seperti itu. Tapi ketika dia terlambat, belum ada konsekuensi, lagi berjalan 10 kali. Nah, habislah kita, kan seperti itu. Oke, next. Nah, ini tadi Bapak Ibu, masalah penghargaan, kesinambungan. Nah,
Penghargaan itu ada jangka pendek dan jangka panjang. Kok bisa ya Bu? Kok ada tidak efektif? Kok ada merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan membuku. Sementara penghargaan itu kan positif. Maksudnya, ketika dia bisa menjawab, kita beri penghargaan 1 buku. Besoknya ada siswa 1 buku juga. Besoknya ada lagi 1 buku juga. Tetapi kalau kita melakukan itu terus-menerus, efeknya apa? Efeknya mereka tidak akan efektif. Mereka itu akan melakukan sesuatu kalau ada hadiahnya. Kalau seandainya sudah begitu, apa yang terjadi? Merusak hubungan. Hubungan siapa? Di antara mereka satu kelas, satu dapat, satu tidak. Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka, 30 anak, 30 orang lah yang harus kita pelajari. Berarti Bapak Ibu 8 kelas kali 30, 240 anak yang harus kita pelajari. Bisa jadi, mohon maaf, murid si A, murid si B, murid B ini pandai bercakap, tetapi kurang ilmu di dalam otaknya. Yang murid A pandai berlian, tapi untuk mengutarakan pendapat dia tidak bisa. Terakhir, si A memberikan jawaban ke si B, supaya si B memunculkan jawaban tersebut. Yang dapat hadiah siapa? Tentu si B. Berarti merusak hubungan kan? Merusak, kau dapat, aku tidak, padahal aku dapat dari aku. Begitu mana? Terakhir apa yang terjadi? Merusak hubungan. Nah, mengurangi ketepatan itu apa tadi? Yang pertama tadi saya sampaikan, kalau kita mau melakukan terus-menerus, yang terbaik siapa? Guru. Kita kasih 2.000, besoknya Bu, saya kan bisa jawab, 2.000-nya mana? Keluar dari 2.000. Bu, saya Bu. Nah, seperti itu. Nah, terakhir, mereka yang berlomba-lomba untuk menjawab itu, ketepatannya pasti kurang. Karena dia berbicara asal ngomong hanya untuk dapat imbalan. Betul tidak? Betul. Kemudian mematikan kreativitas. Tentu ya, mematikan kreativitas itu sudah pasti. Karena kalau kita selalu memberikan penghargaan seperti itu memang tidak. Kemudian menghukum, itu sebenarnya penghargaan itu menghukum. Jadi Bapak Ibu mulai besok, kalaupun ada penghargaan dengan siswa, cukuplah kita berikan, munculkan motivasi di dalam dirinya supaya dia lebih dahsyat lagi untuk memunculkan pikiran brilian. Next. Oke, ini penjelasan yang tadi. Dari penjelasan itu mungkin ada penghargaan dihukum oleh penghargaan. Inilah dia, menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Motivasi di dalam diri anak kita itu, dan kita pun ada 2, X dan I. Kalau X itu berarti kita melakukan sesuatu di luar pengaruh dari luar. Bapak Ibu, kita absen jam 3. Apakah yang ada motivasi di dalam Bapak itu ekstrinsik apa intrinsik? X. Kenapa? Karena memang bukan dari dalam diri. Kalau dari dalam diri, mungkin kita menyatakan ini sudah kewajiban saya, seperti itu. Tapi kadang-kadang saya juga yang naik turun penggerak ibarat budaya positif ini. Kenapa? Karena memang betul-betul dia intrinsik yang harus ditimbulkan. Apakah kita datang ke sekolah itu tepat waktu, takut dengan teguran kepala sekolah, atau takut dengan kucingnya terpotong? Nah, seperti itu kan? Berarti kalau kita tetap berbuat sesuai dengan yang memang kita apa, itulah baru namanya intrinsik. Ayo Bapak Ibu, sama-sama kita belajar munculkan motivasi intrinsik kita. Dan saya mulai belajar 2 bulan di CGP ini, memang ilmunya luar biasa. Mohon maaf yang senior-senior, saya mempelajari dari CGP ini ternyata untuk membangun nilai positif di dalam diri sendiri itu sangat sulit. Kenapa? Karena pengaruh ekstrinsik dari luar itu tetap ada. Sudah habis materi saya, Bu Ramla?
Lanjut Bu Ramlah. Nah, nanti ada keterkaitannya. Bagaimana murid yang kita hadapi permasalahannya, kenapa dia bisa tidur-tiduran di kelas, kenapa malas matematika. Baik, sampai di sini pengajian saya. Mungkin nanti akan diteruskan sama Bu Ramlah. Silakan Bu Ramlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa materi yang saya lanjutkan, yang saya teruskan mengenai budaya positif. Yang pertama tentang kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol seorang guru, kemudian keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Nah, setiap manusia pasti punya kebutuhan. Nah, kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia itu antara lain adalah kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup ini adalah kebutuhan kita secara fisiologis, ya. Jadi kita butuh makan, betul nggak? Makan, minum, kemudian butuh tempat tinggal. Ini adalah kebutuhan kita untuk bertahan hidup, ya. Atau kalau kita mungkin ada istilahnya kebutuhan pokok atau kebutuhan primer, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan diterima atau rasa dihargai. Semuanya butuh kasih sayang. Ada yang nggak perlu disayangi? Pasti kita, ya, baik itu sama keluarga, ya, sama teman-teman, pasti kita perlu ada rasa dihargai, disayangi, gitu ya. Nah, itu sangat penting. Sama seperti murid-murid kita, mereka juga butuh akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan kesenangan. Kira-kira ini apa nih contohnya? Kebutuhan kesenangan, perlukah kita merasa senang? Perlu ya. Kalau dikasih tugas terus-terusan stres juga ya. Jadi bagaimana kita mendapat kebahagiaan mungkin dari humor atau bermain. Kalau anak-anak mungkin masanya bermain, mereka akan butuh akan kesenangan. Mungkin kadang kita lihat ada anak-anak yang masih kecil sudah harus bekerja, padahal sebenarnya itu adalah masa-masa mereka untuk bermain, belajar, dan bersenang-senang, ya. Tapi kadang tuntutan hidup harus mereka jalani sesuai dengan apa yang harus mereka perbuat, ya. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Kita bebas untuk memilih atau menentukan apa yang kita perlukan, ya. Jadi seperti contohnya mungkin kita pada saat pemilu kita punya kebebasan untuk memilih bagaimana kita mau menjadi apa sih. Setiap hidup pasti pilihan, gitu ya. Apakah kita mau menjadi orang yang sukses atau orang yang biasa-biasa saja, itu juga kebebasan kita yang menentukan. Kemudian kekuasaan. Setiap kita pasti punya rasa ingin mencapai sesuatu, ya, atau mungkin paling tidak kekuasaan apa sih, saya mau jadi apa, ya. Kemudian kita dihargai oleh orang lain, itu yang dimaksud dengan kekuasaan. Kemudian ada, nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia ini harusnya optimalnya adalah semuanya bisa dipenuhi. Namun ketika ada salah satu kebutuhan yang tidak bisa tercapai secara maksimal, biasanya akan berdampak pada sikap atau perilaku negatif, ya. Jadi mungkin ada yang sering kita alami siswa-siswa kita yang mungkin dari keluarga ada yang broken home, gitu ya, atau mungkin ibunya dan bapaknya kurang sibuk bekerja, kurang memberikan perhatian, itu akan berdampak pada perilakunya di sekolah. Mungkin Ibu Citra sama Bu Indah ini mengalami kalau anak-anak yang bermasalah biasanya punya kebutuhan yang mungkin tidak terpenuhi dari lingkungan keluarganya atau lingkungan sekolah. Mungkin disinilah peran kita sebagai pendidik atau guru untuk bisa memberikan 5 kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh guru kita. Kemudian lanjut dengan posisi kontrol guru. Nah, ini posisi kita di sekolah, posisi kita di kelas. Ada sebagai penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, kemudian ada posisi sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira kita di posisi yang mana, ya?
Yang penghukum ya. Kalau tadi sudah dibahas sama Bu Basaria, ketika hukuman berarti kita memberikan secara tiba-tiba gitu ya, tidak ada kesepakatan. Karena kalau udah marah, kamu nyapu gitu ya, bersihkan WC kalau nggak gitu, keluar. Ternyata itu sebagai posisi penghukum. Apa sih posisi kita sebagai penghukum? Di sini biasanya ada kata-kata menghardik atau wajah kita yang tidak menyenangkan. Nah ini akan membuat anak merasa sedih atau mungkin punya rasa dendam. Ya, jadi ini harusnya kita hindari. Kemudian membuat rasa bersalah. Ini kadang sikap guru mungkin tidak seperti yang penghukum. Mungkin agak lebih baik bicaranya lebih lembut, tapi kata-katanya juga bisa membuat hati anak merasa tersakiti. Mungkin ada kata-kata saya ibu kecewa dengan kamu. Dan itu bisa membuat anak-anak merasa down atau tidak punya kepercayaan diri. Nah itu juga kita harus hindari. Kemudian posisi teman. Nah kalau posisi teman ini biasanya siswa dan guru memiliki hubungan yang baik, dianggap sebagai teman. Nah ini sebenarnya boleh, cuma ada juga negatifnya. Ketika kita menjadi teman, kita akan membuat anak tidak kurang menghargai, kurang bertanggung jawab dan bergantung dengan gurunya, gitu ya. Dan kemudian ada sebagai pemantau. Pemantau ini kita sebagai guru mengawasi siswa yang kita ajarkan. Nah, sebagai pemantau ini biasanya kita sudah punya aturan-aturan atau kesepakatan. Jadi apa yang kita berikan itu sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat. Ini pemantau. Nah, harusnya kita di posisi yang manajer. Apa itu? Sebagai guru kita bisa bersama dengan siswa bisa mencari cara membimbing siswa untuk bisa melakukan atau memperbaiki kesalahannya dan merasa bertanggung jawab terhadap dirinya. Jadi bersama siswa, guru bersama siswa melakukan bimbingan agar siswa tahu nih nilai-nilai kebajikan apa sih yang harusnya dia lakukan. Nah itu kita harusnya bisa sebagai manajer. Nah mungkin ini ada video posisi kontrol guru. Kita nonton dulu ya biar nggak ngantuk ya Bu Ayu. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini bisa menampilkan di materi yang satu dan lain. Silakan menonton dan merefleksikannya. Bagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya Bu. Kamu selalu ya ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan. Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu jangan bermain tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah. Coba bayangkan orang tua betapa kecewanya sama kamu. Kamu sudah keras riba. Harusnya bertanggung jawab sama diri sendiri. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan pulang lagi ya. Terus dulu dong. Tenang. Wah, ini kok aku bilang sekali. Maaf saya. Kamu kok nggak pakai
motivasi olahraga, Bapak catat kami sudah 3 kali loh ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, 3 kali berarti saya dapat kita. Ini Bu, saya menuju hujan. Maaf ya Bu, saya selalu menuju hujan. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya mau sore dengan mobil baru. Betul Pak hujan. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Sekarang saya bilang malu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Coba deh Bu, terima kasih Bu. Baik, sudah. Kira-kira kita posisi yang mana ya? Ya, dari kelima itu sudah kelihatan perbedaannya ya, Bapak Ibu. Ketika yang pertama gimana? Sebagai posisinya, posisi kontrol yang guru yang pertama tadi, wajahnya garang gitu ya. Terus muridnya juga. Jadi itu dari yang pertama mungkin itu contoh posisi kontrol sebagai pembuku. Kemudian yang kedua tadi membuat rasa bersalah. Bapak kecewa dengan kamu. Jadi ada kalimat itu. Bagaimana kalau orang tua kamu tahu kamu seperti ini? Itu sebagai pembuat rasa kecewa. Yang ketiga sebagai teman. Jadi anak merasa jadi teman, tidak melakukan perbaikan yang lebih karena dianggap biasa saja dan diberikan Boleh ulangi sama sebagai teman. Jadi anak merasa kurang untuk memperbaiki diri. Nah kemudian yang pemantau tadi ada kesepakatan, dia tahu nih kalau dia sudah melanggar berarti dia punya sanksi. Dan yang terakhir sebagai manajer, gurunya sudah mengarahkan anak untuk bisa bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya. Baik, kemudian Oke, pembentukan keyakinan kelas. Nah, kalau sebelumnya mungkin kita lebih kenal dengan istilah peraturan gitu ya. Nah, kenapa sih nggak peraturan gitu ya? Nah, yang kami dapatkan, kalau peraturan itu sebenarnya salah satu cara agar bisa membuat orang lain melakukan sesuatu. Kalau tidak ada peraturan, biasanya kita motivasiin prinsipnya agak kurang gitu ya. Jadi kadang diperlukan sebuah peraturan yang menuntut kita untuk melakukannya. Nah, kemudian kita dituntut seharusnya kita membuat keyakinan. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan itu adalah nilai-nilai yang kita percayai. Ada yang mengandung kebaikan untuk diri kita dan orang lain. Contohnya, ketika kita dulu menghadapi COVID, kita diminta untuk menggunakan masker gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya tujuan kita disuruh pakai masker? Iya. Kalau awalnya kan kita dibuat peraturan menggunakan 3M gitu ya, menggunakan masker, mencuci tangan, ada peraturan dari pemerintah. Sebenarnya adalah tujuan baiknya adalah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita dari virus COVID gitu ya. Nah, kemudian keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama. Kalau peraturan mungkin lebih dari satu pihak, tapi ketika kita membuat keyakinan atau kesepakatan kelas, kita belajar curang pendapat atau berdiskusi dengan siswa. Apa sih yang mereka yakini yang sesuai dengan keadaan lingkungan mereka? Seperti misalnya di sekolah. Kalau di sekolah, apa sih keyakinannya gitu ya? Tidak hadirnya tepat waktu, disiplin ya. Oke, kemudian ada contoh keyakinan kelas. Nah, ini sebenarnya ada contohnya. Jadi ketika membuat keyakinan kelas,
tidak menggunakan kata-kata yang negatif atau menggunakan kata-kata positif. Kalau sebelumnya mungkin dilarang merokok, gitu ya, ada peraturan dilarang merokok. Nah, kalau untuk keyakinan kelas itu diganti kalimatnya, kira-kira apa? Dilarang merokok. Oke, tujuannya adalah kesehatan ya. Jadi tujuan kenapa sih dilarang merokok? Agar orang bisa lebih hidupnya sehat ya, menjaga kesehatan. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Ya, jadi kalau sebelumnya kita mungkin lebih banyak menyuruh anak melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Nah, dengan adanya pendekatan restitusi, kita bisa berdialog dan mengajak anak untuk bisa mereka bertanggung jawab dan berpikir bagaimana untuk memperbaiki dirinya. Nah, tahapan segitiga restitusi ini ada. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ada 3 tahapan. Kemudian ada yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap pertama, menstabilkan identitas. Di sini kita mengubah identitas anak yang merasa gagal karena sudah melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah adalah bagaimana setiap orang pernah melakukan kesalahan. Dan setiap orang pasti punya maksud dan tujuan melakukan suatu aktivitasnya. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita balik lagi nih ke keyakinan atau kesepakatan yang sudah kita buat. Kita ingatkan setelah kita menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kita kembalikan keyakinan yang sudah kita buat bersama. Nah, inilah 3 tahapan pada saat kita mendapat masalah di kelas atau dengan siswa. Jadi mungkin kalau sebelumnya kita lebih cenderung, kalau saya mungkin kalau anak berbuat salah terkadang langsung emosi, marah-marah, nggak jelas gitu ya, ngomel-ngomel. Nah, dengan mendapat ilmu yang dari CGP ini tentang segitiga restitusi, saya merasa banyak melakukan kekeliruan. Jadi ada tahapnya kita apa sih anak-anak, kenapa sih dia melakukan itu, pasti ada penyebabnya. Jadi mulai saat ini mungkin kita coba menerapkan tahapan restitusi. Nah, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah dilakukan oleh kami dalam mengimplementasikannya di sekolah. Apa dipanggil apa? Baik Bapak Ibu, berarti kita posisi guru yang mana ya? Apa dipanggil apa? Tidak jelas soalnya. Ini ada contoh kedua, ini lebih jelas ya. Apakah disini tahu ini dipanggil ruangan itu? Apa? Saya tidak tahu tentang tidak salah. Salah. Oh, jadi apa alasannya kita tidak menggunakan saya? Lupa. Kok bisa lupa dengan kesalahan Kesalahan itu banyak itu.
Oh, saya ingin bekerja. Boleh kita masih begitu waktu. Kamu kamu juga pengen mau pergi ke kemana-mana. Ini tahu itu ada yang tahu ini apa Yang kedua kita lewatkan aja ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kedua udah selesai kayaknya udah mau pulang. Ya Bu, saya yakin karena terlihat jelas dari belakang. Kalau begitu nanti panggilkan lagi ke sini ya. Baik Bu, terima kasih. Oke, terima kasih informasinya Novi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk Pak. Ya Bu. Sehat Roy? Alhamdulillah sehat Bu. Roy tahu kenapa Ibu panggil? Tidak Bu. Oke, tadi Ibu mendapat informasi dari salah satu teman kalau ketika ujian IPA Roy mencontek. Apakah benar? Tidak Bu. Roy berkata jujur? Tidak. Tidak. Jadi, Jadi saya menyontek pas kenapa Roy mencontek? ulang ini sangat susah Bu dan saya belum mempelajarinya. Oh, apakah materinya belum diberikan? Sudah Bu. Sudah. Mencontek kalau menurut Roy baik atau tidak? Tidak Bu. Tidak. Oke, kalau Roy tahu mencontek itu tidak baik, berarti Roy sudah melakukan kesalahan. Setiap orang memang pernah punya salah. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kenapa kira-kira Roy melakukan itu? Karena ulangannya sangat susah Bu. Dan saya tidak belajar. Oke, kenapa Roy tidak belajar? Apa yang Roy lakukan tadi malam? Malam saya bermain HP sampai malam dan saya tidur di jam 1. Nah, itu dia ya. Jadi kalau di rumah misalkan mengulang pelajaran agar bisa menjawab ketika ujian gitu ya. Oke, apakah Roy sudah paham dan akan melakukan perubahan untuk diri Roy? Ya Bu, saya akan melakukan perubahan pada diri saya. Oke, apa keyakinan kelas yang sudah Roy langgar? Tidak jujur dan tidak bersikap jantung dan bermain HP di saat diri. Oke, jadi kedepannya apakah Roy akan memperbaiki perilaku Roy? Ya Bu, saya akan memperbaiki. Apa yang akan Roy lakukan ke depannya? Saya tidak akan menyontek dan saya akan belajar sungguh-sungguh agar saya dapat jawabannya. Oke, nah sekarang Roy sudah paham ya kalau mencontek itu adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak jujur ya. Nah kemudian Roy juga akan berjanji akan belajar lebih giat lagi ya. Oke, nanti Ibu lihat perilaku Roy dan harus ditunjukkan biar dapat nilai lebih baik lagi ya. Oke, terima kasih Roy. Sekarang boleh mulai berjalan. Terima kasih Bu. Ya, dari video yang kita lihat tentang segitiga restitusi, selesai aktivitas dan juga rangkaian kegiatan kami pada pembebasan atau diseminasi budaya positif di sekolah. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya
dan dukungannya untuk mengikuti kegiatan kami pada siang hari ini. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerak.